Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan berbicara mengenai multigroup analysis. Nah, multigroup analysis ini adalah salah satu analisis yang bisa kita lakukan menggunakan software Smart PLS, dan model yang digunakan itu adalah structural equation modeling. Nah, structural equation modeling itu teman-teman bisa lihat pada ini ya, pada layar ini. Di sini ada model. Nah, ini model seperti ini menggunakan structural equation modeling ya. Nah, model yang saya tampilkan saat ini itu adalah menggunakan structural equation modeling. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan multigroup analysis? Nah, ini saya coba membuka laman dari Smart PLS ya, laman resmi dari Smart PLS. Dia membahas juga tentang multigroup analysis. Nah, ini di abstrak itu dia mengatakan begini. The multigroup analysis ya allows to test if sekian. Ini saya coba translatekan ya, terjemahkan. Ini bisa kita terjemahkan. Nah, ini analisis multigroup itu memungkinkan kita untuk menguji apakah kelompok data yang telah ditentukan kita sebelumnya itu memiliki perbedaan signifikan dalam estimasi parameter kelompoknya. Nah, itu kira-kira begitu ya. Nah, ini frasa-frasa kunci yang bisa kita dapatkan itu ini. Kelompok data yang telah ditentukan, lalu kemudian perbedaan signifikan. Nah, ini mungkin yang bisa kita jelaskan lebih lanjut ya. Ini kelompok data yang telah ditentukan sebelumnya. Apa sih maksud dari kelompok data yang telah ditentukan sebelumnya? Nah, kelompok data ini maksudnya kelompok data yang secara faktual itu bisa kita bedakan ya. Secara faktual itu bisa kita bedakan. Jadi walaupun di sini dikatakan kelompok data yang telah ditentukan, tetapi penentuan itu berdasarkan suatu suatu faktual ya, suatu kenyataan yang benar-benar bisa dibedakan. Jadi kelompok itu adalah kelompok yang benar-benar bisa dibedakan secara faktual gitu ya. Nah, contohnya itu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu kan adalah kelompok yang bisa ditentukan bisa ditentukan secara faktual gitu ya. Secara real itu kan bisa kita tentukan gitu. Bisa kita tentukan. Misalnya, yang ini laki-laki, yang ini perempuan, itu kan bisa kita tentukan secara faktual gitu. Nah, atau contoh lain itu misalnya pendidikan. Nah, pendidikan itu kan bisa kita tentukan gitu. Nah, misalnya kita punya data sampel, misalnya ada 100 orang, nah kan kita bisa tentukan sesuai dengan pengisian data itu gitu. Pengisian datanya. Nah, sesuai dengan pengisian datanya kita bisa tentukan, oh ini mereka yang ini masuk di pendidikan yang SMA, yang ini SMP, yang ini SD, itu kan bisa kita tentukan gitu. Atau misalnya yang kelompok yang lain itu misalnya soal provinsi gitu kan bisa juga, misalnya Provinsi Jawa dan Provinsi NTT. Nah, itu kan bisa kita tentukan sesuai dengan data yang kita miliki gitu kan. Sesuai dengan data yang kita miliki, kita bisa tentukan, oh sampel ini dia masuk di data untuk kelompok Provinsi Jawa, provinsi yang ada di Jawa. Nah, data ini masuk untuk kelompok yang ada di Provinsi NTT. Nah, itu kan bisa kita tentukan gitu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kelompok data yang telah ditentukan. Nah, jadi yang telah ditentukan ini maksudnya kita bisa menentukan itu ketika data itu sudah kita miliki. Nah, ketika data itu sudah kita miliki, nah kita bisa tentukan gitu, apakah sampel ini dia masuk pada kelompok yang mana, sampel yang ini masuk pada kelompok yang mana. Tentu saja sesuai dengan
sesuai dengan apa yang telah diisi oleh sampel gitu ya, atau oleh responden. Nah, itu kira-kira ya maksud dari kelompok data yang telah ditentukan. Lalu perbedaan signifikan. Nah, jadi analisis multigroup ini ya, dia itu ingin melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antar kelompok ini, itu dia ingin melihat perbedaan, apakah ada perbedaan yang signifikan antar kelompok data ini, ataukah justru tidak ada perbedaan gitu. Nah, untuk melihat itu. Nah, perbedaan ini itu lihatnya dari mana gitu ya. Perbedaan itu lihatnya dari mana? Ini bisa dilihat dari ini, estimasi parameter spesifik kelompoknya. Misalnya bobot. Nah, ini terjemahannya ngawur ini. Jadi kita kembalikan ke Inggrisnya. Oke. Nah, ini parameter estimate. Misalnya outer weight-nya, lalu outer loading-nya, dan pad coefficient. Nah, biasanya itu orang menggunakan pad coefficient-nya. Pad coefficient-nya itu yang digunakan. Nah, pad coefficient-nya ini yang digunakan biasanya kalau analisis multigroup ini. Nah, jadi sudah jelas ya. Jadi multigroup analisis itu untuk melihat perbedaan, untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok data, ataukah justru tidak ada perbedaan. Nah, menggunakan apa? Menggunakan parameter estimate-nya. Nah, nanti yang akan kita contohkan itu menggunakan pad coefficient-nya. Kita lihat apakah perbedaan pad coefficient itu, nilai pada pad coefficient itu, perbedaannya itu signifikan atau tidak. Kalau perbedaannya signifikan, maka hasil di multigroup analisisnya juga akan mengatakan signifikan ada perbedaan. Tetapi kalau perbedaannya itu tidak signifikan, maka hasil di multigroup analisisnya juga mengatakan tidak ada perbedaan. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kalau teorinya ya, ini kan teorinya ya teman-teman. Mungkin dengan penjelasan saya seperti ini, mungkin teman-teman belum tentu akan paham gitu ya, apa sih. Nah, oleh karena itu ya, supaya kita bisa memahami analisis multigroup ini, maka kita akan melakukan demonstrasi ya. Ya, kita akan praktek gitu ya. Kita akan praktek analisis multigroup ini. Nah, saya kembali ke sini. Di sini saya sudah punya model ini kan. Nah, saya sudah punya model seperti ini. Nah, kita akan melakukan analisis multigroup ya. Nah, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu ini model saya ini ya. Nah, di model saya ini saya memiliki 3 variabel. Pertama, financial knowledge. Kedua, financial attitude. Ketiga, keputusan berinvestasi. Nah, tujuan dari analisis yang akan saya lakukan itu adalah untuk mencari tahu gitu ya, untuk mencari tahu apakah ada pengaruh financial knowledge ini terhadap financial attitude. Lalu apakah ada pengaruh financial knowledge ini terhadap keputusan berinvestasi? Lalu apakah ada pengaruh financial attitude ini terhadap keputusan berinvestasi? Nah, lalu yang berikutnya, apakah ada pengaruh financial knowledge ini terhadap keputusan berinvestasi melalui financial attitude? Nah, kalau teman-teman lihat di sini berarti ada 4 hipotesis. Nah, hipotesis pertamanya itu adalah pengaruh financial knowledge terhadap financial attitude. Hipotesis kedua, pengaruh financial knowledge terhadap keputusan berinvestasi. Hipotesis ketiga, pengaruh financial attitude terhadap keputusan berinvestasi. Nah, ini adalah hipotesis untuk pengaruh langsungnya. Nah, jadi ada 3 pengaruh langsung. Nah, sedangkan ada 1 pengaruh tidak langsung. 1 pengaruh tidak langsung itu menggunakan financial attitude sebagai variabel mediasi atau variabel intervening. Jadi di sini variabel financial attitude ini sebagai variabel mediasi. Variabel financial knowledge itu sebagai variabel independen. Keputusan berinvestasi sebagai variabel dependent. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ada 3 pengaruh langsung, 1 pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsungnya itu adalah begini.
pengaruh financial knowledge terhadap cara berinvestasi melalui financial attitude. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita ingin melihat itu, kita ingin melihat kita ingin menguji 4 hipotesis itu. Lalu kita ingin melakukan analisis multigroup. Kita ingin melihat apakah ada perbedaan pengaruh, ya, perbedaan pengaruh. Misalnya pengaruh financial knowledge terhadap financial attitude. Kita ingin melihat apakah di sini saya menggunakan jenis kelamin, ya. Nah, apakah mereka yang berjenis kelamin laki-laki itu berbeda pengaruhnya, ya, dengan mereka yang berjenis kelamin perempuan, ya, berdasarkan pengaruh dari financial knowledge ini terhadap financial attitude. Nah, bisa terjadi begini. Pada laki-laki, financial knowledge ini berpengaruh terhadap financial attitude. Tetapi pada perempuan, financial knowledge ini tidak berpengaruh terhadap financial attitude. Nah, itu bisa saja terjadi, teman-teman. Nah, lalu di multigroup analisisnya, nah, dia akan menganalisis apakah, ya, pengaruh financial knowledge terhadap kepada financial attitude ini untuk masing-masing kelompok itu, apakah ada perbedaan atau tidak? Apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, kita ingin melihat itu menggunakan multigroup analisis. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, jadi di sini, ya, saya kembali. Nah, sebelum kita melakukan multigroup analisis, kita harus pastikan dulu bahwa di data yang kita miliki itu, kita memiliki data mengenai gender. Nih, di sini saya memiliki data mengenai gender atau jenis kelamin. Lalu ketika kita impor ke Smart PLS, kita harus pastikan bahwa data gender ini sudah kita add. Nah, ini saya add dulu gendernya, apply. Nah, ini saya masukkan. Nah, jadi grupnya itu ada grup 0 dan grup 1. Grup 0 itu casesnya ada 54 responden, grup 1 itu ada 45. Nah, ini saya mau edit dulu. Grup 0 ini adalah perempuan. Nah, grup 0 ini adalah perempuan. Oke, saya apply. Sedangkan grup yang 1 ini adalah laki-laki. Jadi jumlahnya itu perempuan lebih banyak. Nah, jumlahnya itu perempuan lebih banyak. Perempuan ada 54 orang, laki-laki cuma 45. Oke, sudah. Jadi kita sudah meng-add gender, jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita kembali ke model tadi seperti ini. Nah, selanjutnya untuk melakukan multigroup analisis seperti biasa, kita harus melakukan dulu pengujian validitas dan reliabilitas. Jadi kita pilih calculate, kita pilih PLS SEM algorithm. Kita mau menguji dulu validitas dan reliabilitas dari data yang kita miliki. Dari konstruk-konstruk ini, ya, konstruk-konstruk dan indikatornya ini. Pertama kita lihat auto loadingnya. Nah, auto loadingnya ini dia harus lebih besar dari 0,7. Nah, kalau dia lebih besar dari 0,7 maka dia akan hijau ini. Kalau dia semuanya sudah hijau ini berarti sudah bagus ini. Nah, lalu yang berikut kita lihat reliabilitasnya sama validitas konvergennya. Nah, reliabilitasnya itu ada 3 nih, Cronbach alpha, composite reliability, dan composite reliability C-nya. Ini kalau dia di atas 0,7 ini dia akan hijau. Kalau validitas konvergen itu AV-nya ini itu di atas 0,5 maka dia akan hijau. Ini semuanya sudah hijau, jadi aman. Lalu berikut kita lihat discriminant validity-nya. Discriminant validity ini bisa dilihat melalui heteromonotride ratio-nya. Ini kalau dia di bawah 0,9 maka itu bagus, ya. Ini semuanya sudah di bawah 0,9 karena sudah hijau. Lalu Von-Lecker kriteriannya juga nilai yang di atas itu harus lebih besar daripada nilai yang di bawah. Nilai yang di atas ini adalah nilai akar kuadrat dari AV-nya. Ini kan kita lihat nilai yang di atas ini kan lebih besar daripada nilai yang di bawah, sehingga ini sudah bagus. Lalu cross loadingnya juga kita lihat ini sudah bagus. Saya tidak akan jelaskan. Lalu collinearity-nya juga perlu dilihat ini. Dia harus lebih kecil dari 0,5. Lebih kecil dari 5. Nah, ini kita lihat semuanya sudah di bawah 5, outer maupun innernya. Jadi ini sudah bagus, ya. Nah, ini sudah bagus. Sekarang kita lanjut ke analisis multigroupnya. Nah, calculate kita pilih bootstrapping multigroup analysis. Lalu kita pilih grupnya.
Misalnya grup A ini kita pilih laki-laki, grup B-nya itu perempuan. Ini bebas sih. Bisa kamu tentukan sendiri. Misalnya grup A-nya kamu mau perempuan juga bisa. Grup B-nya laki-laki ya, seperti ini juga bisa. Tapi saya coba grup A-nya laki-laki, grup B-nya itu perempuan ya, seperti ini. Nah, lalu kita start calculation, kita tunggu beberapa saat. Nah, lalu di sini kita bisa lihat di peg koefisiennya. Nah, ini kita lihat bootstrap MGA-nya. Jadi multigroup analisis itu bisa kita lihat menggunakan tiga jenis pengukurannya. Bisa pakai bootstrap MGA, bisa pakai parametric test, bisa pakai Welch Shuttleworth test. Tapi di sini saya gunakan bootstrap MGA-nya karena biasanya ketiga jenis ini tuh hasilnya sama ya, sebenarnya tidak ada perbedaan hasil. Ya, kita coba pakai bootstrap MGA. Kita lihat kotak yang paling terakhir. Nah, ini kotak yang paling terakhir ini. Ini untuk detail laki-laki dan perempuan ya. Kita lihat di sini. Nilainya itu bisa hijau, bisa merah. Nah, kalau dia hijau itu berarti kesimpulannya itu ada perbedaan pengaruh antara laki-laki dan perempuan. Itu kalau dia hijau. Tapi kalau dia merah, maka kesimpulannya hasilnya itu tidak ada perbedaan. Saya ambil contoh, misalnya financial attitude, pengaruh financial attitude terhadap keputusan berinvestasi. Nah, ini kan p-value-nya itu kan merah, teman-teman. Ya. Artinya kalau p-value-nya ini merah, berarti p-value-nya ini lebih besar dari taraf signifikansinya. Taraf signifikansi itu adalah taraf kesalahan atau taraf errornya. Nah, kita menguji di sini taraf signifikansinya itu 0,05. Nah, ini kalau taraf signifikansinya itu 0,05, maka kita berharap bahwa kalau dia lebih kecil dari 0,05 maka akan ada perbedaan. Tetapi kalau dia lebih besar dari 0,05 maka tidak akan ada perbedaan. Nah, di sini kita lihat taraf signifikan p-value-nya itu di atas 0,05, berarti merah ini kan, berarti tidak ada perbedaan. Berarti ya, pengaruh financial attitude terhadap keputusan berinvestasi untuk laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan. Maka bisa kita katakan bahwa misal untuk laki-laki itu financial attitude itu berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi, maka perempuan pun hasilnya sama. Ada pengaruh financial attitude terhadap keputusan berinvestasi. Kita asumsikan seperti itu ya. Saya mengatakan ini asumsi ya. Nah, untuk melihat faktanya kita bisa melihat pada bootstrapping result ya. Bootstrapping result. Nah, kalau hasil di multigroup analysis ini kan semuanya merah. Artinya tidak ada perbedaan, semuanya tidak ada perbedaan. Nah, berarti apa? Berarti pengaruh untuk setiap hipotesis ini, pengaruhnya itu untuk laki-laki dan perempuan itu semuanya sama gitu. Jadi kalau misalnya financial knowledge ini di laki-laki itu berpengaruh terhadap financial attitude, maka di perempuan pun sama. Ya, financial knowledge ini berpengaruh terhadap financial attitude. Begitupun kalau di laki-laki financial knowledge ini berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi, maka di perempuan pun sama, financial knowledge ini berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi. Itu asumsi kita melihat dari hasil ini. Tapi apakah itu sama dengan bootstrapping resultnya? Kita lihat. Nah, ini kita lihat dua kotak terakhir ini. Dua kotak terakhir ini memperlihatkan hasil untuk masing-masing jenis kelamin, baik untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kita lihat di sini. Untuk financial attitude, pengaruh financial attitude terhadap keputusan berinvestasi, laki-laki itu dia hijau, artinya ada pengaruh. Perempuan pun dia hijau, artinya kan ada pengaruh. Berarti kesimpulannya tidak ada perbedaan pengaruh kan. Nah, ini kan hasilnya sama dengan di MGA-nya, di multigroup analisisnya. Karena dia merah, ini berarti tidak ada perbedaan. Lalu financial knowledge terhadap pengaruh financial knowledge terhadap financial attitude itu kan laki-laki itu hijau, perempuan pun hijau. Artinya apa? Untuk laki-laki financial knowledge itu berpengaruh terhadap financial attitude. Untuk perempuan juga sama. Financial knowledge ini berpengaruh terhadap financial attitude. Nah, ini hasil ini sama dengan hasil di bootstrapping MGA-nya. Merah kan, berarti tidak ada perbedaan. Nah, yang menarik itu adalah ini. Pengaruh financial knowledge terhadap keputusan berinvestasi. Ini hasilnya menarik, teman-teman. Hasilnya itu adalah apa? Untuk laki-laki itu dia hijau, perempuan dia merah. Artinya apa? Untuk laki-laki itu dia ada pengaruh
Jadi ada pengaruh financial knowledge terhadap keputusan berinvestasi pada laki-laki. Tetapi pada perempuan dia tidak ada pengaruh teman-teman, karena dia merah. Jadi tidak ada pengaruh financial knowledge terhadap keputusan berinvestasi untuk perempuan. Tetapi di hasil bootstrap MGA-nya justru mengatakan tidak ada perbedaan. Padahal di bootstrapping-nya kita lihat secara kasat mata ada perbedaan. Karena laki-laki ada pengaruh, perempuan tidak ada pengaruh. Tapi kenapa di bootstrap MGA-nya itu kok tidak ada perbedaan? Nah, maka kita kembali lagi, kita lihat di ini pengertian yang ini kan. Jadi melihat, ini kan dia melihat perbedaan signifikansi perbedaan itu berdasarkan parameter estimate-nya. Dalam hal ini kita lihat pada PET koefisiennya. Maka kita lihat pada PET koefisiennya. Apakah PET koefisiennya itu memiliki perbedaan secara signifikan atau tidak? Ya, kita lihat, misalnya kita lihat bootstrapping resultnya. Nah, PET koefisien ini bisa kita lihat pada original ini. Original laki-laki dan original perempuan. Original ini maksudnya adalah PET koefisiennya. Kita lihat financial knowledge keputusan berinvestasi, ya, kita hanya lihat ini ya, karena ini yang hasilnya kan agak unik ini. Nah, kita lihat ini PET koefisien untuk laki-laki itu 0,325, PET koefisien untuk perempuan itu 0,089. Kalau kita lihat di sini itu kan perbedaannya itu lumayan tinggi ya, perbedaan lumayan tinggi. Kalau kita lihat misalnya financial attitude terhadap keputusan berinvestasi itu kan laki-laki 0,4, perempuan 0,5. Ini kan perbedaannya tidak terlalu besar gitu ya. Perbedaannya mungkin sekitar 0,1 sekian ya. Lalu yang financial knowledge terhadap financial attitude ini kan 0,59 kalau untuk laki-laki. Yang untuk perempuan kan 0,57. Berarti perbedaannya tidak terlalu besar gitu kan. Paling cuma sekitar 0,00 sekian gitu ya. Perbedaannya itu tidak terlalu besar. Tetapi kalau yang ini, itu kan perbedaannya lumayan besar nih. Nah, kita bisa lihat perbedaannya itu di sini. Nah, difference-nya ini. Ini kan 0. Difference, perbedaannya itu kan 0,236. Kalau yang lain itu kan perbedaannya kecil kan. Nah, kalau ini kan perbedaannya financial knowledge ke financial attitude ini perbedaannya cuma 0,02. Lalu financial attitude kepada keputusan investasi perbedaannya cuma 0,1. Sedangkan ini 0,2. Nah, tetapi di bootstrap MGA-nya, multigroup analisisnya, dia tetap mengatakan tidak ada perbedaan. Itu berarti apa? Berarti perbedaan yang sekitar 0,2 ini itu bukan merupakan perbedaan yang signifikan gitu. Bukan merupakan perbedaan yang signifikan. Makanya hasilnya di bootstrap MGA-nya dia mengatakan tidak ada perbedaan. Nah, walaupun perbedaan yang ada di sini itu sekitar 0,2, tetapi perbedaan ini tidak terlalu signifikan untuk mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan dalam hal financial knowledge ini terhadap keputusan berinvestasi. Nah, ini kalau pengaruh langsung. Bagaimana kalau pengaruh tidak langsung? Kita lihat. Di pengaruh tidak langsung, itu ternyata tidak ada perbedaan juga. Nih, tidak ada perbedaannya juga. Nah, coba kita lihat di bootstrapping resultnya. Nah, padahal kita lihat di laki-laki dan perempuan, itu ada perbedaan ini. Ada perbedaan, teman-teman. Kalau di laki-laki itu tidak ada pengaruh financial knowledge terhadap keputusan berinvestasi melalui financial attitude. Artinya apa? Di laki-laki, financial attitude ini bukan merupakan variabel mediasi. Tetapi kalau di perempuan, financial attitude ini menjadi variabel mediasi. Ya, menjadi variabel mediasi. Nah, untuk perempuan, ya, bisa kita simpulkan bahwa untuk perempuan itu financial attitude juga penting. Ya, attitude itu juga penting untuk keputusan berinvestasinya mereka. Sedangkan untuk laki-laki financial attitude itu tidak terlalu penting gitu untuk keputusan berinvestasi mereka. Nah, ini kan kalau kita lihat ada perbedaan. Tetapi di bootstrapping-nya itu mengatakan tidak ada perbedaan. Nah, maka kita lihat berapa difference-nya. Ternyata difference-nya itu cuma 0,071 gitu. Nah, 0,071 sehingga hasilnya bootstrapping MGA-nya mengatakan itu bukan perbedaan yang signifikan gitu. Sehingga bisa kita katakan tidak ada perbedaan gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Cara kita melakukan multigroup analisis. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.